Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviantika dengan NIM 0306213135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori klasik, teori Abraham Maslow, dan teori X dan Y George pada motivasi untuk mendorong seseorang untuk bekerja. Nah, yang pertama itu ada teori klasik. Teori klasik berfokus pada faktor-faktor eksternal yang memotivasi karyawan seperti uang, bonus, dan kondisi kerja yang baik. Teori ini menganggap bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk rasional yang termotivasi untuk kebutuhan dasar dan keinginan untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, contohnya seorang karyawan mungkin termotivasi untuk bekerja lebih keras jika dia tahu bahwa dia akan mendapatkan bonus untuk mencapai target penjualan tertentu. Terus yang kedua ada teori Abraham Maslow. Nah, teori Maslow ini yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan, menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang terstruktur dalam bentuk piramida. Kebutuhan dasar seperti fisiologis dan keamanan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat termotivasi oleh kebutuhan yang lebih tinggi seperti sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Contohnya seorang karyawan yang merasa tidak aman dalam pekerjaan mungkin tidak termotivasi untuk mencapai potensinya yang penuh. Namun jika dia merasa aman dan terjamin, dia mungkin termotivasi untuk belajar dan berkembang dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada teori X dan Y. George menjelaskan bahwa teori X dan Y ini menggambarkan dua pandangan yang berbeda tentang motivasi karyawan. Nah, teori X menganggap bahwa karyawan pada dasarnya malas, tidak bertanggung jawab, dan hanya termotivasi oleh hukuman dan imbalan. Sedangkan teori Y di sisi lain menganggap bahwa karyawan pada dasarnya ingin bekerja, bertanggung jawab, dan termotivasi oleh tujuan dan penghargaan. Contohnya, seorang manajer yang percaya pada teori X mungkin akan menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan hukuman yang keras. Sementara itu, seorang manajer yang percaya pada teori Y mungkin akan memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada karyawannya dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Baiklah, adapun jurnal yang saya ambil yang berjudul tentang motivasi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan. Nah, motivasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang artinya dorongan atau gerakan. Sedangkan motivasi secara istilah yaitu cara menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi bawahan agar bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi pada dasarnya dapat bersumber dari diri seseorang atau yang sering dikenal sebagai motivasi internal, dan dapat pula bersumber dari luar seseorang atau disebut motivasi eksternal. Nah, motivasi merupakan salah satu alat atasan agar bawahan mau bekerja cerdas sesuai yang diharapkan. Manajer dalam organisasi pendidikan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu memotivasi pegawainya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan polanya masing-masing. Adapun beberapa hal mendefinisikan tentang motivasi. Yang pertama, menurut Robin berpendapat bahwa motivasi adalah proses yang ikut menentukan intensasi, arah, dan ketentuan individu dalam mencapai tujuan. Sedangkan yang kedua adalah Abraham Spelling. Menurut Abraham Spelling, mendefinisikan motivasi sebagai kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri dan diakhiri dengan penyesuaian diri. Sedangkan dari segi lingkungan, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan di posisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah didesakan dari luar menyebabkan seseorang termotivasi. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kondisi yang dapat menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam lembaga pendidikan, motivasi kerja tenaga pendidik
dapat diartikan sebagai kondisi yang memberikan pengaruh untuk membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berkaitan dengan lingkungan kerja di bidang pendidikan. Efektivitas kepemimpinan dalam memotivasi bawahan. Seorang kepala sekolah harus mampu memotivasi bawahannya untuk bekerja dengan giat dan mencapai tujuan. Bekerja dengan motivasi yang tinggi akan menjadikan bawahan lebih berhasil dan mampu dalam bekerja. Kepala sekolah dapat menjadi motivator ekstrinsik bagi sivitas sekolah dalam bekerja. Terdapat 8 prinsip kepemimpinan dapat memotivasi bawahannya. Hal ini dikemukakan oleh John A. Day. Yang pertama itu, Anda sendiri harus termotivasi. Yang kedua, pilih orang yang bermotivasi tinggi. Yang ketiga, perilakukan setiap orang sebagai individu. Yang keempat, tetapkan sasaran yang realistis dan menantang. Yang kelima, ingat kemajuan akan memotivasi. Yang keenam, ciptakan lingkungan yang termotivasi. Yang ketujuh, berikan hadiah yang adil. Yang kedelapan, berikan pengakuan. Nah, dengan adanya motivasi, lembaga pendidikan